Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Anggur Baru. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 34. Yesus bersabda, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama mereka?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi sedang berpuasa dan berdoa, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab demikian, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Ketika waktunya tiba, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus menceritakan perumpamaan lain demikian, "Tidak seorang pun menggoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantung itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik." Saudara-saudara terkasih, perikop yang dibaca hari ini dimulai dengan peristiwa sehari-hari di mana para murid Yesus sedang makan dan minum. Peristiwa ini sebenarnya adalah peristiwa sehari-hari dan tidak ada yang istimewa. Namun hal yang biasa ini menjadi luar biasa ketika orang Farisi mempermasalahkannya. Mereka berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi sering berpuasa dan berdoa, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Orang Farisi sebenarnya tidak bermaksud mempermasalahkan berdasarkan aturan Yahudi. Dengan membandingkan murid Yesus dengan murid Yohanes dan murid orang Farisi, mereka hendak mempermasalahkan Yesus. Yesus hendak dituduh mengajarkan ketidakbaikan kepada para muridnya, yaitu dengan makan dan minum. Alih-alih berdoa dan berpuasa, Yesus mengetahui maksud orang Farisi dengan kalimat tersebut. Yesus tidak langsung menjawab atau membantahnya, karena akan sia-sia.
Yesus menyampaikan situasi yang terjadi dengan para muridnya. Dengan makan dan minum, para murid tidak hendak melanggar aturan atau tidak mau berdoa. Tetapi karena sedang bersama Yesus, mereka bergembira. Tentu saja orang Farisi tetap tidak memahami hal ini. Saudara-saudara terkasih, atas permasalahan yang diajukan orang Farisi tentang tindakan para muridnya, Yesus menjawab demikian. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Ketika waktunya tiba, apabila mempelai itu diambil dari mereka, maka pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tentu saja orang Farisi tetap tidak memahami maksud Yesus. Siapakah mempelai yang dimaksud? Siapakah yang dimaksud dengan sahabat mempelai laki-laki? Si mempelai adalah Yesus sendiri, sedangkan si sahabat adalah para murid yang beriman kepada Yesus. Ketika para murid sedang bersama Yesus yang hadir di dunia ini, mereka akan bergembira. Namun pada waktunya Yesus akan meninggalkan dunia ini. Pada saat itulah para murid tidak dapat lagi bergembira. Yesus menceritakan perumpamaan lain untuk menjawab permasalahan orang Farisi. Sabda Yesus, "Tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur." Saudara-saudara terkasih, Yesus bersabda bahwa anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua itu baik." Perumpamaan tentang anggur ini tidak kalah rumitnya untuk dipahami. Apakah yang dimaksud dengan anggur yang baru dan kantong yang baru? Yesus hendak membandingkan ajaran Yahudi yang berdasarkan hukum Taurat dengan ajaran Yesus yang berdasarkan kasih kepada sesama manusia dan kepada Allah. Tidak mungkin memakai aturan Taurat untuk melaksanakan ajaran kasih Yesus. Hukum Taurat didasarkan atas peraturan-peraturan yang dituliskan selama beratus-ratus tahun. Semakin lama, semakin lengkap, detail dan banyak, sehingga cenderung memberatkan orang Yahudi kebanyakan. Pemuka agama Yahudi memaksakan pelaksanaan hukum ini kepada orang Yahudi kebanyakan, sehingga memberatkan hidup mereka. Yesus hendak membongkar situasi ini. Namun Yesus tidak menolak hukum Taurat. Bukankah Yesus sendiri adalah orang Yahudi? Yesus hendak melengkapi hukum Taurat dengan hukum kasih, di mana pengakuan akan dosa dan pengampunan menjadi intinya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita masih mempermasalahkan kehidupan sehari-hari dengan dalih agama?
apakah kita lebih mengedepankan kasih kepada sesama? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami begitu sibuk mencari kesalahan orang lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kami merasa benar atas hal itu. Padahal Yesus sendiri lebih mengedepankan kasih dan pengampunan, sehingga banyak orang menjadi terselamatkan dan berbahagia karenanya. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.